karena saya juga ada beberapa teman Ini tuh seniman. jadi langsung wawancara. Ini jadi wawancara. Ini tuh wawancara. Diskusi. Diskusi. Ya kan banyak orang ketika mendengar Bandung tuh apa ya? Banyak yang punya kenangan di sini, kuliah di Bandung, gitu. Ada yang Ngangenin lah Bandung. ngangenin lah itu. Jadi tentu ini harus diangkatnya bukan hanya untuk kota Bandung ya, Iya. untuk Jawa Barat, untuk Indonesia, untuk dunia. Ambisi kita mah Bandung harus mengglobal. Nah, Soalnya udah punya nama secara Jadi, internasional. Bandung tuh udah punya nama. Tuan rumahnya Asia Afrika, kota kreatif, ya. mitra kotanya juga ada di mana-mana. Kemitraan kota itu sekarang masih terjalin ini ya. Masih, itu kan ada bagiannya ya, bagian kerjasama. Masih, kalau nggak salah sekarang udah ada 6 atau 8 gitu kota-kota itu. Ya dulu tuh di mana di bawah Unisba, kita kuliah di Unisba, turun ke bawah itu kan ada ininya Bandung Brunswick. Ah, iya. Bandung Brunswick bukan? Ya gitu ya. Yang kalau nggak salah di mana Jerman itu. Yang di Jerman itu, nah itu Bandung Iya, Brunswick itu yang paling tua itu, Paling tua itu ya? seluruh dunia itu Seluruh 60 tahun lebih, udah 62 tahun kalau nggak salah sekarang. Itu kalau yang sebatas ibu tahu bentuknya apa tuh Bu? Kemitraan itu. Nah kalau bagian kerjasama itu dia yang secara legalitas MU-nya. Nah itu kan payungnya ya. Nah teknisnya untuk perjanjian kerjasama PKS-PKS-nya sebetulnya itu harus ditindaklanjuti sama OPD-OPD itu. Karena Sister City ini kan itu menyangkut beberapa bidang, termasuk pariwisata, budaya, aircraft, dagang, industri, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah kalau di Sputpar itu sudah ada beberapa kali kita kirim misi dulu ya sebelum pandemi, misi kebudayaan gitu ya ke Jerman, ke Amerika, ke mana Malaysia juga kita punya. Beberapa kita sudah pernah kirim misi kok. Untuk kebudayaan ya, pariwisata juga iya, kita dengan industri pariwisata Bandung pernah kita adakan joint promotion lah. Nah sekarang mah lebih ke virtual sekarang mah. Nah mungkin OPD yang lain tuh yang mungkin dari Disdiknya, dari mana ya, kalau nggak salah pertukaran pelajar itu ada tuh dulu ya sebelum pandemi. Nah kalau kembali ke konsep di Sputpar ini, kalau seniman masuk ke situ ya? Masuk ke sini. Ini kalau perkembangan, karena saya juga ada beberapa teman Ini tuh seniman. jadi langsung wawancara. Ini jadi wawancara. Ini tuh wawancara. Diskusi. Diskusi. Gimana? Ya itu Bu, kan banyak yang ini ya, nggak bisa manggung, nggak bisa ini. Ya. Itu teh gimana ya? Kira-kira solusi? Ya itu ya mau tidak mau ya, karena di aturan juga kan masih dibatasi, dan aturan juga inline sama yang aturan pusat Inmendagri. Gitu kan, jadi para seniman wayahna harus bertransformasi sekarang mah, nggak bisa berromantisme lagi seperti dulu ya. Kita dengan banyak pengunjung, banyak penonton secara offline gitu ya, udah agak sulit lah sekarang mah, makanya harus bertransformasi, harus mengenal memanfaatkan teknologi sekarang sih. Nah itu sebetulnya sudah kita fasilitasi, kita adakan platform. Akan nanti bisa lihat di IG sama di YouTube ya, itu platform-platform kita tuh salah satu kegiatan-kegiatannya ada Bandung Playlist namanya, terus yang Kang Yendi ini ada seni budaya virtual gitu kan, kayak gitu. Ada itu kegiatan-kegiatan. Nah selama 2 tahun ini juga kita mendata tuh, terutama legalitas sanggar seni ya. Nah itu di Bandung ini ternyata ada sekitar 700-an ya Kang Hendi ya, sanggar seninya yang udah punya legalitas gitu ya. Nah terus juga ada kegiatan karena mungkin pertunjukan masih dibatasi, ya udah kita lebih ke kegiatannya capacity building. Jadi untuk menaikkan kelas sanggar-sanggar seni yang ada di beberapa wilayah dan sudah terdaftar legalitasnya di kita. Itu tadi yang pendampingan itu nama programnya Bandung Reueus. Nah itu sampai ke tingkat RW loh itu. Reueus teh apa Bu? Kalau di bahasa Indonesia mah bangga gitulah. Itu saya lagi masih coba nangkep ininya Bu ya, logikanya nih. Ini mau dinaikin kelasnya, tapi pada saat ketika dia sendiri tidak bisa mendapatkan uang dari aktivitasnya. Itu gimana tuh Bu? Gini. Contoh ya, ini ditingkatkan kelasnya teh, ini teh berarti kita
berusaha untuk menciptakan satu sistem kemandirian. Punten ya, selama ini dikenalkan seniman-seniman itu teh ke kita teh ngajengkeun proposal gitu kan. Ngajuin proposal. Terus istilahnya kita seperti sinterklas gitu bagi-bagi ini kan. Nah itu sepertinya perlahan-lahan harus segera dirubah ya. Jadi jangan itu sampai konteks pandemi Bu, yang tadi proposal itu. Sebelum pandemi dan sekarang pandemi juga. Jadi itu harus dirubah sebetulnya budaya, meskipun emang pelan-pelan. Soalnya kalau ekstrim mereka juga pasti pada kaget. Tapi ini secara pelan-pelan kita rubah budaya itu, kita ciptakan supaya mereka lebih mandiri. Nah mandirinya kita latih pertama untuk manajemen eventnya, manajemen panggungnya, talentnya dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana untuk mendapatkan uang. Salah satunya yang pernah 2 malam yang lalu itu yang di Kecamatan Cinambo. Kan ini keterlibatannya tidak hanya Sangga Seni, ada Karang Taruna dan sebagainya. Mereka bikin tiketing tuh. Jadi mereka jual tiket. Tapi kan kalau kita beli tiket tentu harapan kita kan tontonannya berkualitas lah ya. Ya minimal berkualitas tiket secara. Tiket itu maksudnya offline Bu? Pertunjukan offline atau hybrid. Offline juga nanti kita ajarkannya bagaimana untuk mendapatkan tiketing uang secara online itu seperti apa itu bisa. Nah yang kemarin itu hybrid sampai si Karang Tarunanya dia jual tiket. Nah terus diajarkan juga mereka untuk berkolaborasi dengan pihak swasta sponsor. Nah kemarin itu mereka bisa tuh untuk dapetin sponsor. Nah si panggung itu tanpa APBD akhirnya. Panggung itu tanpa APBD, terus didesain knockdown gitu kan ya. Jadi itu bisa digunakan nanti ke depannya seperti itu. Iya. Nah itu manajemen jadi event Bu ya. Ya, manajemen event. Jadi sistem kemandiriannya seperti itu. Jadi jangan lagi kesini tuh hanya ngajuin proposal untuk punten ya minta bantuan dana terus gitu kan. Kalau yang saya maksud sih lebih ke teman-teman yang ini Bu, biasa manggung di kafe, biasa manggung di panggung itu juga ini ada tuh. Justru itu kita lebih ke grassroots-nya lagi, ke komunitas pemusik jalanannya. Nah ini juga nanti bisa diangkat ya. Iya. Mungkin ini ini baru pertama nih di Jawa Barat lah ya minimal. Mudah-mudahan di Indonesia. Amin. Nah, ini pernah saya bawa nih teman-teman KPJ ke Pasekda ya. Oke. Jadi intinya KPJ komunitas pengamen jalanan ya. Ya, pemusik jalanan. Ya. Intinya kita ingin memanusiakan mereka sebagai manusia pariwisata. Nah, manusia pariwisata kan pertama kan harus dilihat juga dari selain tampilan musiknya, juga mannersnya mereka ya. Bagaimana mereka untuk beretika lah ya seperti itu. Jadi kita latih jangan sampai pengamen di Bandung masuk maksa gitu ya, ke turis-turis gitu ya, seperti itu. Nah, di KPJ ini terdaftar hampir 200 pengamen ya dengan KTP Kota Bandung. Selain kita manusiakan mereka dengan pelatihan-pelatihan sebagai orang pariwisata, juga kita akan memberikan mereka ID card. Nah ini sedang percepatan ya, Kang Hendy udah sampai mana nih dengan Bang BJB? Musik jalanan daftar. Ya, nah ini rencananya si ID card ini mau di launching bersama dengan Pak Wali. Jadi ingin ada momennya lah ya, bahwa pengamen di Kota Bandung ini lebih tertib, bahkan justru mendorong sektor pariwisata gitu ya. Nah terus dari tampilan juga cobalah jangan asal-asalan ya. Biasanya rambut pang kayak gitu kan ya, terus pakai cat silver dan lain sebagainya. Nah nanti mah pakai ikat atau ikat Sunda gitu kan, seperti itu. Nah ini sedang berproses nih. Tampilan bebas tapi enak dilihat. Enak dilihat ya, minimal pakai ikat Sunda atau terus lebih sopan lah. Nah untuk titik-titiknya, nah ini bekerja sama dengan Satpol PP. Satpol PP Provinsi Jawa Barat juga tertarik tuh untuk kolaborasi dengan Satpol PP-nya Kota Bandung, karena ini ya bisa dibilang bagus ya nanti kalau bisa ditertibkan seperti itu gitu. Nah sudah ada beberapa titik yang dibolehkan lah ya sama Satpol gitu. Tapi kalau kami sih merekomennya justru di tempat-tempat wisata, seperti apa tuh teras Cikapundung gitu ya, teras Cihampelas, terus di mana lagi lah ya di sekitar situ lah. Seperti itu. Jadi nanti jalanan di Kota Bandung mah beda dari yang lain insya Allah. Kalau dengan yang situasi sekarang nih Bu,
di perempatan stopan ini gitu, apa Ya. itu juga? Nah yang itu kan mungkin itu dibolehkan oleh Satpol PP ya, di pojok-pojok di perempatan, tapi ya saya sampaikan sebetulnya mah lebih bagusnya sih di objek-objek wisata, sebetulnya di titik-titik wisata seperti itu. Tapi mungkin karena masa pandemi ini kan banyak teman-teman KPJ juga yang kehilangan ini ya, jadi mungkin Satpol PP-nya mungkin membolehkan sepanjang itu tidak mengganggu lah, seperti itu. Jadi masih ada toleransi lah yang untuk sekarang mah kasihan juga sih mereka ya. Ini mah mereka kasih ID nanti. Jadi kalau misalnya yang sudah memiliki ID card itu tentunya harus berperilaku sebagai manusia pariwisata yang Dan mendukung di situ Kota Bandung. ada bimbingan, ada pengawasan. Ada. Nah, saya bahkan minta ada hotline-nya. Jadi kalau kita menemukan atau masyarakat menemukan si pengamen ini misalnya maksa-maksa atau macam-macam gitu ya, telepon aja si hotline itu. Itu Keren. ada ketuanya Kang Cepi. Kang Cepi. Ada ketuanya tuh. Ketua KSP atau Ketua KPJ Kota KPJ. Bandung, ya. Itu bahkan kita mah justru langsung ke grassroots. Jadi Sanggar Seni juga langsung ke grassroots-nya di lingkup RW gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak ada lagi yang datang ke sini menjadi proposal. Itu biasanya ormas yang berkodok jadi seniman atau seniman yang beraktif yang jadi mental ormas. Itu masih ada, Bu ya? Ya beberapa lah. Kita nggak tidak meliniasi mereka ya, nggak, karena mereka bagian dari sistem, ya udah tinggal kita arahin aja lah. Mau jadi ormas, mau jadi seniman, atau mau jadi seniman yang benar gitu. Kalau mau ormas, mangga kakek bangpol we gitu. Nah, kalau kembali ke perayaan ulang tahun ini akan terpusatnya gimana, Bu? Offline atau online? Hibrid dan Hibrid. online. Ya. Konsep hibridnya gimana, Bu? Seperti apa? Hibridnya itu 30% offline, 70%-nya online. 30-70 tuh 30 kapasitas orang yang hadir atau 30 dari sekian kegiatan? Ya, kalau di Perwal yang terakhirnya itu untuk kegiatan konser, event itu maksimal 30 orang. Itu udah termasuk kru dan talentnya dan tanpa penonton. Nah, jadi selebihnya penontonnya ya online. Jadi hibrid. Jadi itu pasti nanti akan ada penayangan live berarti, Bu ya? Ya, Itu kan via IG tadi. IG. Ya, nanti ada platformnya, ada IG-nya kalau udah follow di seputar ya. .bdg. Nah, itu IG-nya kita, ada juga channel YouTube-nya This is Bandung. This is Bandung. Ya. Nah, tapi juga Humas juga iya, men-streamingkan juga tuh Humas. Karena ini kan HJKB bukan kegiatan di seputar aja, tapi hampir seluruh Kota Bandung. Ya, sahabat Sepo Zaman semua, alhamdulillah kita sudah dapatkan informasi yang sangat banyak dari Ibu Kenny, Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, Kota Bandung, yang sekaligus merangkap sebagai apa, Bu, tadi di perayaan ulang tahun Bandung? Oh ya, untuk bidang ini aja, pendukung acara. Oh, ya. Teknis lapangan Ya, teknis saja kita. Ya. Dan yang terutama adalah bagaimana kita ingin melihat Kota Bandung ini yang di usianya 211 tahun itu sudah memiliki hal-hal apa saja sih dari yang sebelumnya gitu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan, sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini.